Nggak ada Ngomong apa kan? sih kan? Nggak ada kan? Udah. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Kami dari Warahmatullahi kelompok wabarakatuh. 6 ingin menyampaikan presentasi dari kelompok 6 yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan dalam Islam pada remaja. Boleh di slide slide. Allah. Sabar. Oke, Oke, di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama itu saya sendiri, ada Ahmad Naufal, Alia Putri, Ilwa Andini, dan Said Arkan. Boleh? Selanjutnya, konsep. Nah, baik. Di sini yang pertama yaitu materi tentang konsep pertumbuhan dan perkembangan remaja dalam Islam yang akan disampaikan oleh siapa di sini? Alia Putri Disari. Oke, kepada Al, saya persilakan. Oke, pertama di sini ada konsep pertumbuhan dan perkembangan remaja dalam Islam. Dalam Islam, pertumbuhan dan perkembangan remaja merupakan bagian penting dari perjalanan hidup manusia yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Pertumbuhan secara fisik seperti perubahan tubuh saat pubertas dan kematangan organ-organ tubuh dianggap sebagai tanda bahwa seorang anak telah memasuki masa balik. Dalam fase ini, Islam mulai memberikan tanggung jawab syar'i kepada individu seperti kewajiban sholat, puasa, dan kewajiban lainnya. Remaja yang telah balik tidak lagi diperlakukan seperti anak kecil, melainkan sebagai pribadi yang mulai bertanggung jawab terhadap amal perbuatannya. Selain pertumbuhan fisik, Islam juga sangat menekankan perkembangan spiritual dan psikologis. Masa remaja adalah masa di mana akal dan emosi berkembang pesat, sehingga pendidikan iman dan akhlak menjadi sangat penting. Dalam ajaran Islam, remaja diarahkan untuk memiliki akhlak mulia seperti kejujuran, tanggung jawab, dan rasa hormat terhadap orang tua dan guru. Mereka juga dianjurkan untuk memperkuat hubungan dengan Allah melalui ibadah dan memperdalam ilmu agama. Perkembangan spiritual ini menjadi pondasi utama agar remaja dapat menghadapi berbagai tantangan kehidupan dengan landasan iman yang kuat. Selain itu, remaja juga dipersiapkan untuk memiliki tanggung jawab sosial dan moral. Islam memandang remaja sebagai calon pemimpin yang harus mampu membawa perubahan positif dalam masyarakat. Oleh karena itu, mereka diajarkan untuk aktif dalam kegiatan sosial, menjauhi pergaulan bebas, dan menjaga etika pergaulan sesuai syariat. Lingkungan keluarga, pendidikan, dan masyarakat sangat berperan dalam membimbing pertumbuhan dan berperan dan dan perkembangan remaja agar tetap berada di jalan yang diridhoi Allah. Dengan bimbingan yang tepat, remaja dalam Islam diharapkan tumbuh menjadi pribadi yang beriman, berakhlak mulia, dan siap memikul amanah sebagai khalifah di muka bumi. Ya, selanjutnya pembahasannya adalah definisi dari pertumbuhan dan juga perkembangan manusia. Di sini pertama ada definisi pertumbuhan. Pertumbuhan merupakan proses bertambahnya jumlah dan ukuran sel dalam tubuh. Pada saat kita mengalami pertumbuhan, maka sel di dalam tubuh semakin bertambah banyak. Jaringan dan organ tubuh juga semakin besar atau meningkat. Pertumbuhan manusia berupa perubahan fisik yang dapat kita ukur melalui angka. Selain itu, dapat diukur tinggi badan, besar badan, dan berat badan. Pertumbuhan juga tidak dapat kembali ke dalam keadaan yang semula. Boleh di next. Next slide, Al.
Al, Al. Ngelek, ngelek, sabar, sabar, ngelek. Oke. Kok gak bisa ya? Pencet bawahnya aja, pencet bawahnya tuh, yang tanda panah tuh. Nah, itu tuh. Oke, selanjutnya ada definisi perkembangan. Proses pematangan dari sel-sel tubuh menuju kedewasaan itu disebut dengan perkembangan. Dimulai dari kematangan fisik, perubahan kecakapan, emosi, dan pikiran menuju kedewasaan. Perkembangan tidak dapat diukur dengan angka seperti pertumbuhan yang dapat diukur dengan angka. Mulai di next. Lalu selanjutnya ada pandangan Al-Quran terhadap pertumbuhan dan juga perkembangan manusia. Di sini terdapat Quran Surah Ar-Rum ayat 54 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Yang dimana ayat ini menjelaskan bahwa manusia itu saat masih bayi berada dalam kondisi yang paling lemah. Bahkan sebelum itu mereka dalam ketiadaan. Kemudian, dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat dan juga berdaya, yakni pada masa remaja atau dewasa, sehingga kamu dapat melakukan banyak hal. Kemudian, dia menjadikan kamu setelah kuat dan berdaya itu lemah kembali dan beruban, yaitu masa tua. Sekian. Oke, selanjutnya yaitu pandangan dari hadis. Dari pandangan hadis ini, hadisnya dari Abu Daud, yang artinya yaitu muru auladakum bisolah wahum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wahum abna'u asyrin sinin wafarriku bainahum fil madoji, yang artinya suruhlah anak kalian sholat ketika berumur 7 tahun dan pukullah mereka ketika berusia 10 tahun, dalam kurung jika mereka meninggalkan sholat, dan pisahkanlah tempat tidur mereka antara laki-laki dan perempuan. Nah, jadi dari ayat dari hadis di sini itu menjelaskan bahwa kalau sekiranya anak anak kita itu sudah berumur 7 tahun, itu kita alangkah baiknya yaitu untuk fase di mana ya kita mengajarkan tentang sholat. Nah, dan ketika umur 10 tahun itu jika mereka meninggalkan sholat atau enggak mengerjakan sholat, maka kita boleh memukul dengan alasan ya sekedar mengingatkan. Oke, selanjutnya boleh di next. Nah, hadis yang kedua yaitu dari hadis riwayat Tirmizi yang berbunyi itanim khomsan qobla khomsin sababaka qobla haromik wa sihataka qobla sakomik wa ginaka qobla fakrik wa farogoka qobla saglik wa hayataka qobla mautik. Nah, yang artinya manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Yang mana yang pertama itu waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu atau miskin, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, dan yang terakhir itu apa ini? Masa hidupmu sebelum datang masa kematianmu. Boleh di next.
Nah, selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan pertumbuhan dan perkembangan dalam Islam bagi remaja memiliki dimensi duniawi dan ukhrawi atau akhirat. Berikut adalah beberapa tujuan utamanya. Yang pertama yaitu mencapai kematangan fisik dan akal sehat. Nah, jadi Islam mendorong remaja untuk menjaga kesehatan fisik melalui makanan halal dan toib atau baik, olahraga dan istirahat yang cukup, serta itu adalah kesehatan fisik yang mendukung perkembangan akal yang optimal. Yang kedua yaitu pembentukan akhlak mulia atau akhlakul karimah. Nah, masa remaja, masa remaja adalah periode penting dalam pembentukan karakter. Islam bertujuan agar remaja memiliki akhlak yang mulia, seperti jujur, amanah, dan dapat dipercaya. Nah, juga pendidikan agama yang kuat itu menjadi landasan pembentukan akhlak ini dengan meladani sifat Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Nah, yang ketiga yaitu memperkuat keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan utama dalam Islam adalah mengesahkan Allah atau kita percaya bahwa Allah itu satu. Remaja didorong untuk memperdalam pemahaman agama, melaksanakan ibadah dengan benar dan menjauhi segala larangannya. Keimanan yang kuat akan menjadi benteng bagi remaja dari pengaruh negatif dan membimbing mereka menuju kehidupan yang diridhoi Allah. Dan yang kelima yaitu mempersiapkan diri untuk keempat ya. Yang keempat yaitu mengembangkan potensi diri yang bermanfaat. Islam mengakui setiap individu memiliki potensi dan bakat yang unik. Remaja diharapkan untuk mengenali, mengembangkan, dan mengarahkan potensi tersebut ke arah yang positif, positif dan bermanfaat bagi diri dia sendiri. Dan yang kelima yaitu mempersiapkan diri untuk tanggung jawab di masa depan. Remaja adalah calon pemimpin dan anggota masyarakat di masa depan. Tujuan pertumbuhan dan perkembangan dalam Islam adalah mempersiapkan mereka untuk memikul tanggung jawab sebagai individu, anggota keluarga, dan bagian dari umat Islam. Ini termasuk kesiapan untuk menikah bagi yang mampu, bekerja mencari nafkah yang halal, dan berkontribusi positif kepada masyarakat. Yang keenam, yaitu menjaga diri dari perilaku menyimpang. Masa remaja seringkali diwarnai dengan berbagai tantangan dan godaan. Islam bertujuan untuk melindungi remaja dari pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, dan perilaku negatif lainnya yang dapat merusak diri dia sendiri dan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu meraih kebahagiaan yang tujuh ya terakhir yaitu meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Pada akhirnya, seluruh proses pertumbuhan dan perkembangan remaja dalam Islam itu bertujuan untuk mengantarkan mereka pada kebahagiaan yang hakiki, baik di dunia maupun di akhirat. Boleh di next. Next. Oke, selanjutnya ada tahapan dari pertumbuhan dan perkembangan dalam Islam pada remaja. Yang pertama ini ada di tahapan balik atau pubertas ya. Jadi balik itu kan masa ketika seseorang yang telah mencapai kematangan fisik yang ditandai dengan tanda-tanda pubertas kayak mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Nah, uh, pembinaan pembinaan Islamnya itu dia udah bertanggung jawab penuh atas semua amal perbuatannya. Terus dia sudah mulai wajib melaksanakan ibadah seperti sholat, puasa, dan ibadah wajib lainnya. Terus dia juga sudah mulai terkena hukum taklifi, yaitu kewajiban dan larangan syariat. Terus tahapan yang kedua ini ada tahapan remaja awal, usianya sekitar 12 sampai 15 tahun. Eh, Ciri-cirinya itu mereka sudah mulai menunjukkan pencarian identitas diri dan emosinya itu cenderung labil. Pembinaan dalam Islamnya, kita harus menanamkan akhlak yang baik, mengenalkan tanggung jawab dan adab dalam pergaulan, memperkuat fondasi iman dan ibadah.
Yang ketiga ini tahap remaja Madya, usianya sekitar 15 sampai 18 tahun. Ciri-cirinya itu dia sudah mampu berpikir kritis dan mandiri, sudah mulai memahami nilai-nilai kehidupan secara lebih mendalam. Arah pembinaan Islamnya itu ke pendidikan agama yang lebih intensif, mendorong remaja untuk aktif dalam kegiatan keislaman, dan membentuk karakter melalui keteladanan dan pembiasaan. Terus tahapan yang terakhir ini ada di tahapan remaja akhir, usianya menjelang dewasa atau 18 tahun ke atas. Ciri-cirinya itu mereka udah mulai siap untuk memikul tanggung jawab sosial, sudah membentuk visi hidup, tujuan jangka panjang mereka. eh Pembinaan Islami ini mereka sudah menyiapkan remaja mereka ini untuk peran sebagai pemimpin nantinya, kayak untuk diri dia sendiri, untuk keluarga, dan untuk masyarakat. Terus membekali mereka dengan ilmu, akhlak, dan adab, dan mendorong kesiapan untuk pernikahan bagi yang mampu. Oke. Next. Oke, selanjutnya kita masuk ke aspek perkembangan. Dalam materi ini adapun terbagi menjadi 5 aspek, yaitu yang pertama ada kalau orang memasuki masa remaja itu dilihat dari fisiknya, yaitu disebutnya pubertas ya, di badan, suaranya, terus organ reproduksinya gitu ya. Lalu dalam pandangan Islam ini disebutnya adalah balik gitu, tanda balik ya, mulai dikenai kewajiban syariat kayak sholat, puasa, dan lain-lain sebagainya gitu. Lalu secara aspek kognitifnya, biasanya usia-usia remaja ini akan mampu berpikir secara abstrak, logis, dan kritis gitu ya. Mulai menyusun idealisme dan mempertanyakan nilai-nilai atau value gitu. Lalu untuk secara Islamnya pada masa-masa remaja ini, secara kognitif Islam mendorong tadabur dan tafakur ya untuk memperdalam iman dan pemahaman syariat. Lalu adapun aspek emosi. Ya, biasanya kalau remaja pada usia-usia remaja ini orang itu emosinya belum stabil ya. Orangnya mudah tersinggung, terus sama orangnya krisis identitas gitulah. Kadang mau jadi yang kita idolakan ya, harusnya kan jadi diri kita sendiri gitu ya. Lalu untuk dalam ajaran Islam, Islam mengajarkan mujahadah an-nafs ya, atau pengendalian pengendalian diri, sabar dan menahan tuh. Lalu secara sosial atau aspek sosial, biasanya usia remaja ini butuh pengakuan teman sebaya dan biasanya tuh mudah terpengaruh sama lingkungannya gitu. Lalu dalam pandangan Islam, secara sosial Islam anjurkan memilih teman yang soleh ya. Adapun dari hadis riwayat Abu Dawud yang bunyinya sedikit aja ya. Seseorang tergantung agama temannya ya, dan selanjutnya. Lalu spiritual, secara aspek spiritual, biasanya usia remaja itu ya mulai mencari makna hidup dan eksistensi diri. Ya. Lalu ya cara pandangan Islam secara spiritual masa-masa remaja itu masa-masa yang tepat untuk membentuk kepribadian Islami atau syaksiyah Islamiyah yang dimana memperkuat iman dan akhlak kita. Oke, selanjutnya boleh next. Ada peran lingkungan dan keluarga ya dalam membentuk seseorang di masa remajanya gitu. Yang pertama itu adalah eh, keluarga ya. Keluarga sebagai lingkungan pertama nih buat pembentukan kepribadian seorang remaja. Lalu orang tua sebagai teladan atau qudwah hasanah dalam perilaku, ibadah, dan akhlak gitu. Lalu memberikan bimbingan
saat krisis identitas dan masa pencarian jati diri itu juga apa ya peran dari keluarga kita gitu untuk membangun karakter masa-masa remaja, lalu bisa juga dengan menanamkan nilai-nilai Islam sejak dini, akidah, ibadah, dan akhlak mulia. Lalu ada peran untuk mengawasi pergaulannya dan konsumsi media dia gitu secara bijak dan komunikatif tentunya. Lalu eh, apa namanya? Peran selanjutnya yaitu lingkungannya tuh kita kalau Islami ya seperti sekolah, masjid dan komunitas dakwah ini tuh akan mendukung pembentukan kepribadian yang Islami. Intinya akan lebih mengarah kepada kebaikan selalu gitu ya. Dan yang terakhir itu perannya adalah pentingnya memilih lingkungan sosial yang positif ya sesuai prinsip Islam. Seperti itu. Oke, boleh lanjut. Oke, selanjutnya di sini ada tantangan perkembangan dan tantangan dan solusi dari perkembangan dan pertumbuhan remaja Islam. Yang pertama di sini ada tantangannya dulu. Yang pertama ada krisis identitas. Remaja itu di krisis identitas ini tuh sering merasa bingung gitu antara identitas sebagai Muslim dan pengaruh budaya luar. Contohnya tuh yang zaman sekarang tuh kayak mengidolakan figur publik yang tidak mencerminkan nilai-nilai Islam. Yang kedua, di sini ada pengaruh media sosial dan lingkungannya. Eh, Akses informasi yang tidak terbatas bisa menjerumuskan remaja pada konten negatif. Terus yang ketiga ada kurangnya pemahaman agama yang kuat. Seringkali remaja Islam yang minim pendidikan agama dan banyak gitu remaja Islam yang minim pendidikan sehingga mudah terpengaruh pemikiran sekuler atau ekstrim. Terus perubahan fisik dan psikis. Masa pubertas membawa perubahan hormonal yang berdampak pada emosi, hasrat seksual, dan perilaku sosial. Yang terakhir, ada tekanan dari teman sebaya, dorongan untuk mengikuti tren atau kebiasaan teman meskipun bertentangan dengan ajaran Islam. Selanjutnya ada solusi. Solusinya di sini ada 6 ya. Yang pertama, memper, eh, pendidikan agama yang baik. Contohnya itu kayak memperkuat akidah, ibadah, dan akhlak sejak dini. Yang kedua, pembinaan karakter. Menerapkan teladan Rasulullah SAW sebagai role model. Menanamkan nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kesabaran. Yang ketiga, ada pendampingan orang tua dan guru. Orang tua harus menjadi sahabat dan pembimbing, bukan sekedar pengatur. Di sini guru juga perlu memahami dinamika remaja dan mengarahkan dengan pendekatan yang bijak. Yang keempat ada lingkungan yang mendukung. Menciptakan komunitas remaja ya, remaja Islam seperti rohis, kajian, atau pesantren kilat. Terus ada pemanfaatan media digital secara positif. Mendorong remaja mengikuti konten Islami yang edukatif. Dan membimbing cara menggunakan media sosial dengan bijak dan beretika. Yang terakhir, di sini ada pelatihan soft skill Islami. Remaja juga dibekali dengan kemampuan public speaking, manajemen waktu, dan literasi digital dalam perspektif Islam. Oke, yang terakhir ada kesimpulan. Masa remaja adalah fase penting dalam Islam karena menjadi tanggung jawab terhadap syariat. Islam memandang pertumbuhan remaja secara menyeluruh, fisik, emosional, dan spiritual. Oleh karena itu, pembinaan yang tepat sejak balik sangat penting agar remaja tumbuh menjadi pribadi yang beriman, berakhlak, dan siap berperan dalam masyarakat. Nah, jadi karena masa remaja merupakan fase terpenting dalam kehidupan manusia yang menjadi jembatan antara masa anak-anak dan masa dewasa,
dalam Islam itu pertumbuhan dan perkembangan remaja nggak cuma dilihat dari sisi fisiknya, tapi juga dilihat dari aspek spiritual, moral, dan sosialnya. Kayak dimulai dari tahap balik atau pubertas, remaja itu udah mulai memikul tanggung jawab syariat, udah kayak ngejalanin sholat, puasa, dan menjauhi larangan agama. Terus kayak seiring bertambahnya usia mereka nanti, remaja itu mengalami perkembangan emosi, intelektual, serta pembentukan karakter. Jadi Islam memberikan arahan yang jelas dalam mendidik remaja agar tumbuh menjadi pribadi yang beriman, berakhlak mulia, dan siap menjalani peran penting dalam masyarakat. Jadi karena alasan-alasan itu, pembinaan remaja dalam Islam harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan, baik dari keluarga, sekolah, maupun dari lingkungan. Kembalikan ke moderator. Ode, oke, sekian dari kelompok 6. Kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata yang tidak disengaja dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deh, deh.